Kalau kalian kira tujuan perusahaan besar pembuat AI kayak OpenAI, Google DeepMind, dan Anthropic adalah dengan tulus menciptakan AI yang bisa membantu umat manusia agar hidup lebih baik, selamat. Kalian udah dicuci otak. Karena tujuan sebenarnya dari perusahaan-perusahaan besar ini adalah pegang kontrol dari seluruh umat manusia, layaknya boneka. Kita akan kenalan dengan AGI, atau Artificial General Intelligence. Ini adalah bentuk terakhir dari AI, atau kecerdasan buatan. Mari kita sebut dia dengan panggilan Josh. Yang dimana kalau saat ini kita ingin buat video AI misalnya, kita harus melewati tahapan-tahapan dan menggunakan beberapa jenis AI agar tujuan kita bisa tercapai. Kayak minta GPT untuk buatin prompt, buat generate sebuah image, kemudian ke Nano Banana Pro untuk generate si image-nya tadi, lanjut ke Kling AI untuk generate image tadi jadi video, kemudian ke CapCut untuk editing videonya. Nah, si Josh ini bisa melakukan semua proses tadi dalam hitungan detik. Josh merupakan kecerdasan buatan yang udah nggak butuh lagi diperintah oleh manusia dalam melakukan sebuah tugas. Karena dia adalah Artificial General Intelligence, atau orang juga sebut dengan Super Intelligence, di mana si Josh udah bisa secara mandiri berpikir dan menganalisa apa yang dia bisa lakukan untuk dunia ini. Dia bukan sebuah AI yang dilatih untuk satu tugas, tapi satu AI yang bisa melakukan tugas apapun. Yes, apapun. Pada titik tertingginya, Josh akan bisa berinteraksi bukan hanya dengan manusia, tapi dengan AI lainnya. Mereka akan saling bertukar informasi, data, dan melakukan backtest untuk menemukan solusi konkret pada masalah rumit yang bagi manusia itu butuh ribuan tahun untuk dipecahkan. Kayak korupsi yang udah mengakar, politics, climate change, bahkan sampai bencana alam. Ini keren atau serem ya? Menurut lo AI bisa nggak mengoperasiin pabrik sendiri untuk menciptakan robot tempur dengan tujuan untuk memusnahkan umat manusia? Is it possible? Mari diskusi di kolom komentar. Sampai sini, gua rasa teman-teman udah paham lah apa itu AGI. Kalau lo dengan naif berpikir bahwasanya, oh berarti bagus dong, AI bisa kita kontrol untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mengakar dan butuh solusi konkret tadi. I'm really sorry to say this, tapi the godfathers of AI, Bapak Geoffrey Hinton dan Joshua Bengio, mereka berdua punya pendapat yang sama yang disampaikan dalam sebuah podcast bersama dengan Diary of CEO, bahwa bahkan mereka pun itu nggak yakin masa depan seperti apa yang tercipta dengan perkembangan AI yang sepesat sekarang ini. We have no idea how to deal with it. We have no idea what it's going to look like. And anybody who tells you they know just what's going to happen and how to deal with it, they're talking nonsense. So we don't know how to estimate the probability. Bagi yang belum tahu, mereka berdua adalah the godfathers of AI, literally the godfathers of AI di zaman sekarang. Mereka yang akhirnya berhasil mengeksekusi dari sebuah konsep rumit bernama deep learning atau neural network. So, mereka inilah yang melahirkan banyaknya AI gila di zaman sekarang. You name it, ChatGPT, Nano Banana Pro, Kling AI, Claude-Sonne, DeepSeek, everything itu berangkat dari sebuah konsep deep learning. Like a 1% probability that our world disappears, that humanity disappears, or that a worldwide dictator takes over thanks to AI. These sorts of scenarios are so catastrophic that even if it was 0.1% would still be unbearable. Lu sadar gak sih, segila apa sih hasil ciptaan sampai penciptanya ini bener-bener bingung apa yang udah dia ciptain, dan penciptanya juga khawatir masa depan dari hasil ciptaan dia ini itu akan mengarah ke arah keburukan. Saat ini, kalau lo lihat vision dari perusahaan-perusahaan besar, itu adalah untuk mendapatkan AGI yang pertama. Mereka nggak mau menjadi penemu AGI yang kedua, ketiga, keempat, karena penemu yang pertama lah yang akan mengontrol dunia. Lo bayangin lo punya sebuah teknologi paling canggih. Kita nggak usah ngomongin apapun, kita ngomongin soal strategi militer, di mana sebuah komandan daripada militer sudah tidak diperlukan, karena pada saat itu, perang sudah dalam bentuk drone, dan yang punya data terbaik, strategi terbaik, dan kecerdasan menyusun strategi terbaik, akan yang jadi menang dalam sebuah peperangan militer. Ya kita tahu lah, memenangi sebuah perang militer, tandanya lo punya kontrol terhadap dunia. Lo bisa nantang negara-negara besar adidaya, dan lo bisa memenangi peperangan tersebut. Ini serem banget. Yang punya AI ini benar-benar akan mengontrol dunia, di mana dia juga akan bisa menciptakan teknologi yang pada akhirnya benar-benar melay off semua karyawan, literally semua tipe karyawan, dari mulai C-level sampai level terendah, itu semua akan digantikan oleh artificial intelligence dan robot. Bahkan Joshua Bengio juga berpikir bahwasanya apa kita udahin aja ya inovasi ini. So, kita nggak pernah tahu kapan AGI
AGI ini akan ditemukan. Dan perusahaan atau negara yang menemukan AGI pertama, itu yang akan memimpin dunia. It's okay kalau ditemukan oleh sebuah negara. Kalau sebuah perusahaan itu dimiliki sama orang yang jahat, that's the end of the world. Karena pertumbuhan AI yang sangat cepat akhir-akhir ini, itu sampai udah melewati hukum Moore's Law loh. So, mumpung kita masih diberi waktu untuk memanfaatkan teknologi gila ini, let's do it. Mari kita integrate AI di apapun yang kalian lakuin sekarang. Kalau kalian adalah sebuah karyawan atau profesional ataupun juga entrepreneur, ya silahkan coba serap AI sebanyak-banyaknya. Make your company, make your works, make your skills itu 100% lebih cepat daripada sekarang, 100% lebih efektif daripada sekarang, dan pimpin the leader dan kumpulin energi sebanyak-banyaknya. Gue Fikri folks, the king of AI. Catch you later.